Dunia hari ini tidak pernah benar-benar diam. Bahkan ketika kamu sedang duduk sendiri, kepalamu tetap berisik. Setiap hari kita bangun dengan tuntutan yang belum selesai. Tuntutan untuk terlihat, untuk diakui, untuk dianggap penting. Seolah-olah hidup tidak cukup hanya dijalani, tapi harus dipertontonkan. Seolah-olah keberadaan kita baru berarti kalau ada yang melihat, kalau ada yang mengakui, kalau ada yang memuji. Tanpa sadar hidup terasa seperti panggung besar tempat semua orang berlomba menyalakan lampu ke arah dirinya sendiri. Takut kalau suatu hari namanya tidak lagi disebut. Takut kalau langkahnya tidak lagi diperhatikan. Takut kalau keberadaannya dianggap biasa saja. Dan mungkin kamu juga sedang berdiri di panggung itu. Capek tapi tidak bisa berhenti. Lelah tapi tetap memaksa diri berjalan. Ingin tenang tapi dunia seperti tidak mengizinkan. Pikiranmu bekerja lebih keras dari tubuhmu. Menghitung pencapaian orang lain. Membandingkan hidupmu dengan hidup mereka. Bertanya dalam diam, apakah aku sudah cukup? Apakah aku sudah layak? Apakah aku sudah berarti? Dan perlahan kelelahan itu menumpuk. Bukan karena hidupmu terlalu berat, tetapi karena kamu terlalu sibuk membuktikan bahwa hidupmu layak untuk dilihat. Semakin keras kamu mengejar pengakuan, semakin jauh kamu dari ketenangan. Semakin kamu ingin dianggap penting, semakin bising isi kepalamu sendiri. Di titik inilah kamu perlu berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah kamu sedang menjalani hidupmu atau hanya sedang mengejar sorotan? Karena ada satu kebenaran yang jarang dibicarakan. Menjadi tidak penting bukan berarti tidak bernilai. Justru seringkali itulah cara paling waras untuk bertahan di dunia yang gila akan pengakuan. Dalam stoikisme, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh opini manusia. Status bisa hilang, popularitas bisa pudar, tapi ketenangan batin adalah rumah tempat jiwamu akhirnya bisa duduk tanpa harus tampil. Dan di video ini kita akan membahas mengapa memilih menjadi tidak penting bisa menjadi keputusan paling sehat untuk menjaga kewarasan mentalmu. Jika kamu merasa dunia terlalu bising, hidup terlalu melelahkan, dan hatimu butuh tempat untuk pulang, video ini untukmu. Pastikan kamu subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan tonton sampai akhir. Karena mungkin di sana kamu akan menemukan ketenangan yang selama ini kamu cari. Poin 1, hidup terlalu sibuk mengejar pengakuan membuat jiwa lelah. Tanpa kita sadari, salah satu sumber kelelahan terbesar dalam hidup bukanlah pekerjaan, bukan juga masalah, melainkan keinginan untuk terus diakui. Kita ingin dipuji, kita ingin diperhatikan, kita ingin dianggap berhasil, kita ingin dilihat sebagai seseorang yang berarti. Dan keinginan itu pelan-pelan berubah menjadi kebutuhan. Bukan lagi sekadar ingin, tetapi merasa harus. Setiap langkah ingin disaksikan, setiap pencapaian ingin diumumkan, setiap proses ingin dibuktikan. Media sosial lalu menjelma menjadi panggung raksasa tempat semua orang sibuk menampilkan versi terbaik dirinya. Foto terbaik, momen terbaik, hidup terbaik. Masalahnya kita jarang melihat lelah mereka, jarang melihat ragu mereka, jarang melihat takut mereka. Yang terlihat hanya sorotan, dan disitulah pikiran kita mulai terjebak. Hidup tidak lagi kita jalani sebagai perjalanan, tetapi kita nilai sebagai perlombaan. Siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih berhasil, padahal garis finishnya tidak pernah ada. Selalu ada orang yang lebih cepat, lebih kaya, lebih terkenal, lebih diakui. Maka kita berlari tanpa henti, tidak pernah cukup, tidak pernah puas, selalu merasa tertinggal. Disinilah jiwa mulai lelah. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita terus memaksa diri mengejar standar dunia yang selalu menaikkan tuntutannya. Epictetus, seorang filsuf stoik yang dahulu hidup sebagai budak dan mengajarkan tentang keteguhan batin pernah mengatakan, manusia tidak menderita karena peristiwa, tetapi karena penilaian mereka terhadap peristiwa itu. Kita tidak lelah karena hidup kita buruk. Kita lelah karena kita menilai hidup kita tidak cukup. Dan saat kamu menggantungkan nilai dirimu pada reaksi manusia, saat itu juga kendali hidupmu berpindah ke tangan mereka. Satu pujian bisa membuatmu melayang, satu kritik bisa membuatmu runtuh. Dari sinilah lahir kecemasan yang panjang, overthinking yang tidak tertinggal, takut dilupakan, takut dianggap tidak berarti.
Dan mungkin sekarang kamu mulai menyadarinya. Oh, ternyata ini yang bikin aku capek selama ini. Bukan hidupmu yang terlalu berat, tetapi beban untuk terus terlihat berarti di mata manusia. Poin 2 menjadi tidak penting adalah bentuk kebebasan batin. Ada satu kebebasan yang jarang dibicarakan. Bukan kebebasan untuk pergi kemana saja. Bukan kebebasan memiliki apa saja, tetapi kebebasan dari kebutuhan untuk selalu dianggap penting. Kebebasan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipamkan, dan tidak bisa diukur dengan angka. Ia lahir saat kamu berhenti menggantungkan harga dirimu pada reaksi manusia. Saat kamu tidak lagi menunggu pujian untuk merasa cukup. Saat kamu tidak lagi panik ketika namamu tidak disebut. Saat kamu tidak lagi runtuh hanya karena usahamu tidak dilihat. Mungkin kamu pernah mengalaminya di kantor. Kamu lembur sampai malam, tapi yang dipuji justru atasanmu. Idemu dipakai, tapi namamu tidak disebut di meeting. Hasil kerjamu dipresentasikan orang lain, seolah-olah itu bukan hasil keringatmu. Dulu hal-hal seperti itu mungkin membuat dadamu sesak, merasa tidak dianggap, merasa tidak penting, merasa seolah-olah usahamu sia-sia. Padahal yang membuatmu lelah bukan pekerjaannya, tetapi harapan untuk diakui. Disinilah kebebasan batin mulai lahir. Karena beban yang selama ini kamu pikul bukan berasal dari hidup, tetapi dari penilaian. Dalam Stoisme ada satu prinsip yang mengubah cara pandang manusia. Dikotomi of control tentang membedakan mana yang berada dalam kendala dan mana yang bukan. Perilakumu adalah kendalimu, niatmu adalah tanggung jawabmu, pilihanmu adalah wilayah kekuasaanmu, tetapi penilaian orang lain bukan milikmu. Reaksi mereka bukan bebanmu. Opini mereka bukan rumahmu. Saat kamu berhenti menghabiskan energi pada hal-hal di luar kendalimu, pikiranmu mulai tenang, hatimu mulai ringan, dan hidup terasa tidak lagi sesak. Kamu berjalan tanpa harus selalu dilihat. Kamu bekerja tanpa harus selalu diumumkan. Kamu berbuat baik tanpa harus disorot. Dan untuk pertama kalinya kamu hidup tanpa perlu menunggu tepuk tangan. Di titik inilah kebebasan batin mulai tumbuh. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi kebebasan dari kebutuhan untuk selalu diakui. Sebuah kebebasan yang membuatmu berkata dalam hati, ternyata hidup bisa seringan. Ini poin T, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh dunia. Sejak kecil dunia mengajari kita satu hal bahwa nilai manusia bisa diukur. Diukur dari jabatan, diukur dari popularitas, diukur dari pengaruh, diukur dari kekayaan. Semakin tinggi posisimu, semakin besar nilaimu. Semakin banyak yang mengenalmu, semakin berarti hidupmu. Semakin mewah hidupmu, semakin sukses dirimu. Tanpa sadar kita tumbuh dengan keyakinan itu. Bahwa kita berharga kalau diakui, bahwa kita berarti kalau dilihat, bahwa kita layak kalau dipuji. Padahal dunia hanya pandai menilai tampilan, bukan kedalaman. Dunia hanya melihat hasil, bukan perjuangan. Dunia mengagungkan sorotan bukan ketulusan. Dalam stoikisme ukuran manusia sangat berbeda. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga filsuf mengingatkan, segala yang kita banggakan hari ini akan lenyap oleh waktu, nama akan dilupakan. Jabatan akan berakhir, pujian akan menguap. Sementara Seneca, seorang filsuf stoik dan penasihat kaisar Romawi mengajarkan bahwa hidup yang sederhana lebih dekat pada kebijaksanaan daripada hidup yang penuh pamer. Bagi stoik, manusia tidak diukur dari apa yang ia miliki, tetapi dari siapa dirinya ketika tidak ada yang melihat, karakter, niat, kebajikan, keteguhan batin. Disitulah nilai sejati bersemayam. Saat kamu mulai memahami ini, terjadi pergeseran besar dalam dirimu dari keyakinan lama. Aku berharga kalau diakui menjadi kesadaran baru. Aku berharga karena aku hidup dengan benar. Dan di sanalah harga dirimu akhirnya kembali ke tempat yang semestinya. Poin 4. Ketika tidak lagi mengejar panggung, hidup menjadi lebih damai. Setelah kamu menemukan kebebasan di dalam dirimu, perlahan cara hidupmu pun mulai berubah. Kamu mulai menyadari satu hal penting. Berada di depan tidak selalu berarti paling bahagia. Dunia mengajarkan kita untuk selalu tampil, untuk selalu menonjol, untuk selalu membuktikan untuk menang. Seolah-olah hidup adalah perlombaan yang harus dimenangkan, bukan perjalanan yang perlu dinikmati. Dan selama kamu terus mengejar panggung, hidup terasa seperti pertunjukan tanpa jeda.
Selalu ada penonton, selalu ada penilaian, selalu ada tekanan. Kamu harus terlihat kuat meski lelah, terlihat bahagia meski kosong, terlihat sukses meski sedang bertahan. Namun saat kamu berani melangkah turun dari panggung, hidup mulai terasa berbeda. Kamu tidak lagi merasa harus selalu di depan. Tidak lagi terobsesi membuktikan siapa dirimu. Tidak lagi menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya ukuran hidup. Kamu mulai hidup dengan ritmemu sendiri. Bekerja tanpa harus tergesa. Melangkah tanpa harus dibandingkan. Berhenti tanpa merasa gagal. Dalam stoikisme keadaan ini disebut ataraksia. Ketenangan batin yang tidak mudah terguncang oleh keadaan luar dan apatia ketenangan dari emosi yang reaktif dan berlebihan. Bukan mati rasa, bukan tidak peduli, tetapi tidak lagi dikuasai oleh hiruk-pikuk dunia. Hidupmu tidak lagi dikendalikan oleh sorotan, tidak lagi diguncang oleh opini, tidak lagi goyah oleh penilaian. Jadi mata kamu berjalan dengan langkahmu sendiri dan merasa cukup dengan hidupmu sendiri. Dan di titik inilah kamu mulai berkata dalam hati, aku ingin hidup seperti ini. Poin L. Orang yang tidak merasa penting justru lebih kuat mentalnya. Ada satu paradoks yang jarang disadari. Semakin seseorang merasa dirinya sangat penting, semakin rapuh jiwanya. Sedikit kritik terasa seperti serangan. Sedikit perbedaan pendapat terasa seperti ancaman. Sedikit pengabaian terasa seperti penolakan. Sebaliknya, orang yang tidak sibuk merasa penting justru memiliki ketahanan mental yang jauh lebih kuat. Ia tidak mudah tersinggung karena egonya tidak perlu selalu dibela. Ia tidak mudah iri karena ia tidak mengukur hidupnya dengan hidup orang lain. Ia tidak mudah runtuh karena harga dirinya tidak bergantung pada pengakuan. Dan ia tidak mudah panik karena ia tidak menggantungkan hidup pada penilaian dunia. Dalam psikologi ini sangat jelas. Ego yang rendah bukan tanda kelemahan tetapi tanda kedewasaan. Orang yang egonya tidak besar tidak perlu bersikap defensif. Ia tidak reaktif. Ia mampu menahan diri, yang mampu berpikir jernih di tengah tekanan. Dalam stoikisme, kekuatan seperti ini lahir dari dua hal. Amor fati, menerima hidup apa adanya, dan keteguhan karakter. Ia tidak melawan kenyataan. Ia tidak memusuhi takdir. Ia belajar berdiri tegak di tengah apapun yang terjadi. Bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena batinnya tidak mudah goyah. Di titik ini terjadi perubahan besar dalam diri seseorang. Dari manusia yang rapuh oleh penilaian menjadi manusia yang stabil dalam nilai. Ia tidak sibuk membuktikan siapa dirinya. Ia sibuk menjaga siapa dirinya. Dan justru karena itulah ia menjadi jauh lebih kuat daripada mereka yang hidupnya habis untuk terlihat penting. Poin N. Hidup sederhana menyelamatkan kewarasan mental. Dunia selalu mendorong kita untuk ingin lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak. Seolah-olah hidup yang layak adalah hidup yang terus naik, terus berkembang, terus terlihat. Padahal tidak semua kenaikan membawa ketenangan, tidak semua pencapaian membawa kedamaian, dan tidak semua sorotan membuat hidup lebih utuh. Seringkali yang kita butuhkan bukanlah hidup yang lebih besar, tetapi hidup yang lebih sederhana. Kesederhanaan bukan kemunduran, ia adalah ruang bernapas bagi jiwa yang terlalu lama dikejar-kejar tuntutan. Ia adalah jeda di tengah dunia yang tidak pernah berhenti berlari. Hidup sederhana berarti tahu kapan harus berkata cukup. Cukup bekerja hari ini, cukup mengejar hari ini, cukup membandingkan hari ini. Dalam psikologi, kesederhanaan adalah obat mental. Stres berkurang karena tuntutan mengecil. Kecemasan menurun karena ekspektasi mereda. Overthinking mereda karena perbandingan berhenti. Kamu tidak lagi merasa harus selalu lebih, tidak lagi merasa harus selalu naik, tidak lagi merasa harus selalu terlihat. Kamu mulai hidup sesuai kebutuhan, bukan mengikuti keinginan yang tidak pernah kenyang. Dalam stoikisme, inilah bentuk kebijaksanaan. Memilih cukup di tengah dunia yang rakus. Menjaga kualitas batin di tengah dunia yang mengejar kuantitas. Hidup tidak lagi menjadi ajang pembuktian, tetapi ruang untuk bertumbuh dengan tenang. Kamu mulai menikmati hal-hal yang dulu terlewat, waktu istirahat tanpa rasa bersalah. Napas yang lebih panjang tanpa tergesa, pikiran yang lebih jernih tanpa tekanan. Dan di titik ini keinginanmu mulai berubah. Bukan lagi ingin lebih tinggi, bukan lagi ingin lebih hebat, bukan lagi ingin lebih dipuja,
tetapi ingin hidup lebih ringan. Menurunkan ambisi yang tidak membawa pulang, menurunkan tuntutan yang hanya melelahkan, menurunkan ego yang terus menekan hati. Karena kamu mulai sadar hidup yang sederhana seringkali adalah hidup yang paling waras. Poin itu ketika kamu berhenti menjadi penting, kamu akhirnya menjadi utuh. Sampai di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari satu hal yang tidak pernah benar-benar kamu sadari sebelumnya. Selama ini kita hidup untuk dunia. Kita bangun pagi untuk mengejar penilaian. Kita bekerja keras untuk membangun citra. Kita lelah bukan karena perjalanan hidup, tetapi karena terus membuktikan diri. Kita lupa hidup untuk jiwa. Kita lupa mendengar suara hati. Kita lupa menanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar bahagia atau hanya terlihat bahagia? Dan tanpa sadar kita semakin jauh dari diri kita sendiri. Semakin sibuk mengejar pengakuan, semakin kehilangan arah pulang. Sekarang berhentilah sejenak, tarik napas lebih dalam dan tanyakan dengan jujur pada dirimu sendiri. Untuk siapa hidupmu? Untuk siapa semua lelahmu? Untuk siapa semua pembuktianmu? Apakah hidupmu benar-benar milikmu atau hanya milik ekspektasi orang lain? Stoikisme mengajarkan satu jalan pulang yang sederhana, namun sangat berani. Hidup sesuai nilai, hidup sesuai nurani. Hidup tanpa topeng, tidak lagi berpura-pura kuat ketika lelah, tidak lagi berpura-pura bahagia ketika kosong, tidak lagi berpura-pura berhasil ketika hanya sedang bertahan. Kamu tidak perlu menjadi versi yang disukai semua orang. Kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa di mata dunia. Kamu tidak perlu mengejar panggung untuk merasa berarti. Karena saat kamu berhenti menjadi penting bagi semua orang, kamu akhirnya hadir sepenuhnya bagi dirimu sendiri. Dan disitulah hidup menjadi utuh. Bukan utuh karena dipuji, bukan utuh karena diakui, bukan utuh karena dikenal, tetapi utuh karena kamu hidup dengan jujur, utuh karena kamu berdamai dengan dirimu, utuh karena kamu tidak lagi meninggalkan dirimu sendiri demi sorotan. Di titik inilah kesadaran itu lahir. Sebuah kesadaran yang membebaskan. Aku tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk menjadi manusia yang utuh sebagai penutup. Pada akhirnya hidup tidak harus selalu spektakuler untuk bermakna. Tidak semua hari perlu dirayakan, tidak semua langkah perlu disorot, dan tidak semua perjalanan harus dipuji. Ada hidup yang tenang justru karena tidak banyak ditonton. Ada kebahagiaan yang tumbuh justru karena tidak banyak dibicarakan. Hidup cukup dijalani dengan jujur, dengan niat yang lurus, dengan hati yang tidak terus berlari mengejar pengakuan. Dunia boleh lupa siapa dirimu. Dunia boleh sibuk dengan urusannya sendiri. Tetapi jangan sampai hatimu ikut sibuk menjauh dari dirinya sendiri. Karena ketenangan adalah rumah dan kesederhanaan adalah perlindungan. Menjadi tidak penting di mata dunia bukanlah kehilangan melainkan kebebasan. Kebebasan untuk hidup tanpa topeng. Kebebasan untuk berjalan tanpa harus dibandingkan. Kebebasan untuk pulang tanpa harus dipanggil, sebuah cara hidup yang pelan namun dalam, sederhana namun utuh.